Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Ramaliani dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, Prodi Ilmu Komunikasi, reguler C tahun 2019. Jadi ini soal UTS saya, jangan lupa ditonton videonya ya. Saya akan berbagi sedikit mengenai macam-macam najis dan cara-cara membersihkannya. Nah, menurut bahasa sendiri, najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun itu suci. Yang pertama itu ada najis mogaladoh, yaitu najis yang berat yang timbul akibat dari najis anjing dan babi. Nah, najis ini pun ada penjelasan dalam surat Al-An'am ayat 145. Yang artinya Allah berfirman yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya itu semua adalah kotor. Nah, untuk mensucikannya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan, barulah kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis tersebut. Lalu yang kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis lalu memberinya air. Nah, baru kemudian dibasuh. Nah, yang ketiga ada memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis lalu memberinya debu dan mencampurinya secara berbarengan, baru kemudian dibasuh. Yang kedua ada najis mukhafafah, ialah najis yang ringan seperti air kencing anak laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain nasi. Nah, cara membersihkannya cukup dengan memercikan air pada benda tersebut yang terkena najis sampai bersih. Tapi biasanya ini lebih afdal lagi kalau misalnya dipel pakai kain pel. Nah, yang ketiga ada najis mutawasito, ialah najis yang sedang, yaitu kotoran manusia atau hewan seperti air kencing, nanah, darah. Air kencing ini air kencing bayi perempuan, air kencing, nanah, darah, bangkai, dan lain-lain. Nah, najis mutawasito seperti ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang bendanya itu berwujud. Cara mensucikannya, yang pertama, hilangkan zatnya terlebih dahulu, yaitu rasa, bau, dan warnanya, baru disiram dengan air. Lalu yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu yang bendanya tidak berwujud seperti bekas air kencing, bekas miras. Nah, cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. 7 macam air suci. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air atau air terjun, yang keenam air es, yang ketujuh air embun. Lalu selanjutnya ada pengertian hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang dapat disucikan cukup dengan berwudu saja atau bertayamum. Contohnya, sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidur atau hilang akal. Lalu selanjutnya ada hadas besar, yaitu hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Contohnya haid, nifas, junub, dan keluar air mandinya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi hadas besar. Pertama, niatnya nawaitul ghusla wirafil hadasil akbar minal jabanati fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama, caranya mencuci tangan 3 kali di air mengalir. Lalu yang kedua, membersihkan tubuh di bagian yang tersembunyi seperti pusar, telinga bagian dalam, bawah telinga, dan dubur. Lalu yang ketiga, berwudu seperti wudu biasa. Lalu yang keempat, menyeka-nyeka rambut 3 kali. Yang kelima, mengguyur tubuh bagian kanan terlebih dahulu 1, 2, 3, baru ke kiri, lalu mengguyur seluruh badan dari kepala sampai ke bawah, baru mandi seperti biasa, keramas pakai sabun seperti itu. Nah, yang ketujuh cuci kaki. Yang kedelapan biasanya kalau saya sih berwudu kembali supaya lebih afdol. Sebenarnya kalau misalnya nggak berwudu kembali juga nggak apa-apa, cuma kalau saya berwudu kembali seperti wudu biasa. Saya akan menjelaskan rukun dan sunnah dalam sholat. Yang pertama ada niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini harus disertai dengan ucapannya, yaitu Allahu Akbar. Dia tidak boleh hanya mengangkat tangan saja. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Lalu berdiri tegak jika mampu. Jika tidak mampu untuk berdiri, diperbolehkan untuk duduk berbaring maupun hanya menghadapkan mata saja. Lalu ruku disertai tumaninah. Lalu itidal disertai tumaninah atau kembalinya posisi ke sebelum ruku. Nah, berdirinya ini tidak boleh melebihi membaca surat Al-Fatihah.
Lalu harus disebutkan sami Allahu liman hamidah. Lalu sujud disertai tumaninah. Nah, posisi sujud ini pinggul harus lebih tinggi dari kepala. Sujud disertai 7 anggota sujud, yaitu jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki harus menyentuh bumi. Bagi laki-laki yang wajib dibuka adalah jidat, wajib ditutup itu lutut, boleh dibuka itu telapak tangan dan kaki. Nah, bagi perempuan yang wajib dibuka itu jidat, wajib ditutup itu lutut dan kaki, boleh dibuka ataupun ditutup itu telapak tangan. Lalu duduk di antara dua sujud disertai tumaninah. Duduk ini tidak boleh panjang melebihi bacaan tasyahud juga ya. Lalu tasyahud akhir, lalu salam, terakhir tertib. Lalu ada sunnah-sunnah dalam sholat. Yang pertama ada mengangkat kedua tangan. Yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu membaca doa iftitah, lalu mengucapkan amin, lalu membaca surat-surat pendek, lalu melakukan salam kedua, lalu menempelkan hidung di bumi itu termasuk sunnah, lalu membaca tasyahud awal, duduk tasyahud awal, dan yang terakhir membaca doa kunut. Lalu ada syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas dan najis, lalu menghadap kiblat kecuali sedang dalam perjalanan, lalu menutup aurat, lalu niat. Niat ini cukup di hati saja, karena di mana niat itu hakikatnya ada keinginan. Lalu hal apa aja sih yang membatalkan sholat? Berbicara dengan sengaja, banyak bergerak, hadas, terkena najis, terbukanya aurat, berubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa terbahak-bahak, dan murtad. Lalu yang ketiga, saya akan memberitahu tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa baik di bulan suci Ramadan ataupun puasa sunnah. Yang pertama ada syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam, balik, sehat akal dan sadar, yaitu tidak gila, suci dari haid dan nifas. Dan rukun puasa itu ada 2, niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Lalu sunnah-sunnah puasa itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu mengakhiri waktu sahur. Yang kedua menyegerakan berbuka. Yang ketiga membaca doa ketika buka puasa. Yang keempat memakan makanan manis atau kurma. Yang kelima menahan lisan dari perkataan yang tidak baik. Yang keenam memperbanyak amal jariah seperti infak dan sedekah. Yang ketujuh menghatamkan Al-Quran. Yang kedelapan memperbanyak zikir. Lalu hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain makan dan minum secara disengaja. Tapi kalau misalnya kayak kan biasanya kalau ibu-ibu sering masak lalu lupa buat nyicipin makanan itu nggak apa-apa, nggak batal. Yang kedua, keluar darah haid atau nifas meskipun 5 menit sebelum buka puasa itu batal puasanya gitu guys. Lalu yang ketiga, keluar mani secara disengaja. Yang keempat, berhubungan suami istri. Yang kelima, merokok. Yang keenam, gila atau hilang akal. Yang ketujuh, murtad. Nah, yang keempat, apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Zakat itu berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Hukumnya ini wajib dan termasuk rukun Islam yang keempat. Ada 2 macam zakat, yaitu zakat fitri dan zakat ma'al. Kalau infak itu sedekah dalam bentuk harta benda. Contohnya kalau kita ngasih uang ke kotak amal di masjid. Lalu sedekah itu segala sesuatu kebaikan yang diberikan kepada orang lain, bukan harta benda saja. Contohnya kita nolong orang waktu nyebrang, itu termasuk sedekah. Terus kalau misalnya kita nyingkirin duri, itu termasuk sedekah. Senyum juga termasuk sedekah. Oke guys, jadi itu video yang isinya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Kalau ada yang belum tahu, semoga jadi tahu. Semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.